Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Al-Ghifari dengan NIM 2501010029. Di sini saya akan menjelaskan cara menggunakan aplikasi multisim untuk merangkai resistor paralel dan seri. Yang pertama, kita akan mengambil komponennya. Untuk mengambil komponen tinggal di kiri atas. Kita akan ambil 150 ohm. Kita pilih resistor 150 ohm. Oke, taruh. Paste. Untuk bentukan rangkaian seri resistor itu seperti ini. Maka total dan hasil dari semua resistor hambatan di sini yaitu 450 ohm. Kenapa bisa gitu? Karena rangkaian seri itu semua resistornya dijumlahkan seperti 150 tambah 150 tambah 150, yaitu hasilnya 450. Kita ambil contoh kedua, kita ubah menjadi 100. Maka total resistasi yang dalam rangkaian tersebut yang pasti 300 ohm. Kita ambil contoh satu lagi. Maka total resistansi rangkaian tersebut pasti 1,8 kilo ohm. Kilo ohm ini satunya ribu, berarti 1800 ohm. Untuk rangkaian seri itu tinggal dijumlahkan semua resistor yang berada di dalam rangkaian tersebut. Untuk contoh rangkaian kedua yaitu paralel. Sama seperti tadi, kita tinggal ambil resistornya di sini, pilih yang 150 ohm. Untuk rangkaian paralel bentukannya seperti ini. Hasilnya yaitu 50 ohm. Kenapa bisa begitu? Karena untuk mendapatkan resistansi total di paralel, kita akan dibagikan dengan 1. Seperti contoh, kita ganti di sini. Terus maka hasilnya itu 0.
60,87. Kenapa bisa gitu? Kita ambil contoh di sini. Cara mendapatkan resistasi total di paralel yaitu kita rumusnya 1/R total sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3. Seperti yang kita ketahui di rangkaian tadi, R1 yaitu 700, tinggal dimasukkan 1/700 ditambah 1/200 ditambah 1/100. Kan ini nilainya beda semua, maka kita akan samakan nilai di bawahnya, yaitu 1400 di semua setiap resistornya. Yang pertama yaitu 2/1400 ditambah 7/1400 tambah 14/1400. 1/R sama dengan 23/1400. Karena kita di sini mencari R total, maka R total sama dengan 1400/23. Kenapa bisa begitu? Karena ini dibalikan, maka hasilnya itu 60,86,9. Jadi kita bulatkan di multisim 67. Itulah caranya. Kita ambil contoh yang kedua. 100 ohm. Maka hasil dari total itu 33,333. Kenapa bisa begitu? Karena di bawahnya udah sama semua 100, maka kita tinggal dijumlahkan R1 per 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3 sama dengan 3/100. 3/100 dibalikkan, 100 dibagi 3 yaitu 33,33 ohm. Sekian untuk rangkaian seri dan paralel dari saya. Untuk rangkaian di sini kita akan mencari arus, tegangan, dan gelombang pada rangkaian di sini. Untuk mencari, pertama kita akan mencari arus yang melewati di dioda. Kita hapus dulu ini, kita tambahkan multimeter. Yang kita cari itu adalah arus. Maka arus yang melewati dioda pada rangkaian tersebut yaitu 1,68 ampere. Yang kedua yaitu kita akan mencari tegangannya. Tegangannya kita tinggal sambungkan di sini dan di sini. Maka tegangan yang ada di rangkaian tersebut yaitu 84,38 volt. Ini kita menggunakan arus AC. Dan yang untuk yang ketiga dan keempat itu kita akan mengecek gelombang sebelum dan sesudah dia melewati dioda. Kita tinggal menambahkan osiloskop saja di sini. Pertama kita tambahkan sini yaitu sebelum, terus kita tambahkan ke sini, minus kita tambahkan ke sini. Ambil osiloskop lagi, plus tambahkan di atas dan minus ditambahkan ke bawah. Pertama kita akan mengecek gelombang sebelum dia melewati dioda. Ini masih acak, kita turunkan voltasenya. Nah, ini waktu ternyata. Pertama kita cari ke single 1 voltas AC, kita turunin.
voltase sebelum dia melewati dioda, gelombang sebelum dia melewati dioda yaitu sempurna seperti ini, atas naik turun naik turun naik turun. Dan ini untuk voltasenya 200 voltas per div ini dan 10 milisecond per div. Nah, kita akan mengecek sesudah dia melewati dioda, yaitu di osiloskop ini. Kita single berhentikan, voltasenya kita naikkan. Nah, seperti yang bisa dilihat di sini, gelombangnya cuma setengah, yaitu di atas saja, di bawahnya tidak ada. Kenapa bisa begitu? Karena dia telah melewati dioda. Seperti yang kita tahu, dioda itu adalah punya arah yang cuma bisa dilewati satu arah aja. Setelah arus fasa melewati dioda naik, dia nggak bisa turun lagi, nggak bisa balik lagi. Makanya di sini dia cuma naik doang. Dia cuma naik, habis itu nggak bisa putar balik. Seperti kita tahu, arus AC itu bolak-balik. Makanya di osiloskop kedua, voltas gelombangnya itu cuma setengah, cuma naik aja, yang turunnya nggak ada, karena dia nggak bisa kembali ke negatifnya, cuma ke positifnya aja. Begitulah untuk pengecekan gelombang yang dilewati oleh dioda. Untuk yang ketiga atau yang terakhir, kita akan mengecek voltase sesudah dan sebelum switch ini ditutup dan dibuka. Untuk yang pertama, kita akan membuka switchnya itu. Untuk yang pertama yaitu 5 volt sebelum switchnya kita sambungkan. Sudah disambungkan, dia berubah menjadi 18,24 mV. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.